warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Damayanti. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang istilah zakat dengan pajak. Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Namun, keduanya juga memiliki persamaan. Salah satunya adalah keduanya merupakan suatu kewajiban. Perbedaannya, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada pemerintah suatu negara berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan zakat sendiri merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, harus ditunaikan oleh setiap muslim sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problematika zakat dengan pajak. Nah, di sini saya telah memilih satu judul jurnal yaitu JRMB, Jurnal Riset Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Uniat, dengan judul artikel Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia. Dan nantinya kita akan coba mengaitkan dengan kasus pandemi yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 yang sedang merebah di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Baiklah, berikut penjelasannya. Baiklah, marilah kita mulai mereview jurnal. Mungkin sedikit mengulang bahwa jurnal yang dipilih dan yang akan kita review nanti adalah jurnal JRMB, Jurnal Riset Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Uniat, dengan volume 2 September 2017 halaman 187 sampai 200 dengan judul artikel Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia dengan nama penulis TB Mansur Ma'mun. Lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping. Mari kita simak latar belakang penelitian. Nah, dalam jurnal ini, penulis mengungkapkan bahwasanya kondisi pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia masih dilakukan secara terpisah. Padahal di beberapa negara, pengelolaan zakat dan pajak itu dapat diintegrasikan dengan baik seperti itu. Sejak krisis moneter yang terjadi di Indonesia, pendapatan terbesar di Indonesia itu adalah pajak. Kalau misalnya pajak dikelola oleh negara, maka zakat masih dikelola secara amatir, tanpa undang-undang pemungutan yang jelas dan tidak resmi termasuk ke dalam sumber penerimaan negara dalam APBN. Pemungutannya pun masih dilakukan oleh Basnas, lembaga amil zakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat seperti masjid ataupun musola. Padahal zakat itu memiliki dua dimensi, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita ingin telaah lebih lanjut ya, bahwasanya memang zakat itu memiliki potensi yang besar. Zakat merupakan sumber alternatif yang potensial dalam sistem fiskal nasional. Apalagi Indonesia didukung dengan bonus demografi yang besar. Bukankah ini sangat menguntungkan? Nah, berdasarkan uraian yang tadi, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan. Permasalahan yang pertama bahwasanya pemerintah telah menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan utama bagi negara Indonesia, sedangkan zakat belum dijadikan sebagai sumber penerimaan secara resmi di Indonesia. Dan yang kedua, dalam pemungutan pajak terjadi double tax dengan zakat. Tentunya ini membuat kewajiban ganda bagi kaum muslim, dan ini tentunya memberatkan. Dan yang ketiga, lebih dari 50% uang pajak itu dialokasikan untuk membayar hutang, dan 4% itu digunakan untuk menangani kaum fakir miskin melalui anggaran Departemen Sosial. Hal ini tentunya sebenarnya malah makin membuat kemiskinan dari tahun ke tahun di Indonesia semakin tinggi. Nah, dari permasalahan yang telah diidentifikasikan tadi, minimal ada 4 permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya potensi zakat yang ada di masyarakat. Yang kedua, bagaimana pengelolaan zakat dan pajak di masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan beberapa negara Islam lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana sebenarnya pengaruh zakat terhadap penerimaan negara apabila zakat dikelola oleh negara. Dan yang keempat adalah bagaimana proses penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. Adapun metode penelitiannya, Nah, di dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif.
melalui studi kepustakaan atau library research dan observasi lapangan atau field research. Mengapa demikian? Karena penulis mendahulukan pemahaman Al-Quran, sunnah Rasulnya, serta praktek-praktek sahabat dan khalifah sesudahnya. Barulah nanti kemudian penulis menggunakan akal untuk menyimpulkan persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian, Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh zakat terhadap penerimaan suatu negara jika zakat dikelola oleh negara. Dan untuk mengetahui prospek penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, baiklah kita langsung saja mulai pembahasan bagaimana sih pengelolaan zakat di masa Nabi. Nah, di masa pemerintahan Rasulullah sendiri sejak tahun kedua Hijriyah, zakat dan sedekah itu sudah menjadi sumber penerimaan utama negara. Selain itu dalam pengelolaannya tidak ada interaksi khusus antara orang kaya dengan orang miskin sesuai yang diisyaratkan pada Quran surah Taubah, melainkan pemerintahlah yang menjadi wakil orang miskin dalam pengumpulan zakat, seperti itu. Nah, dari ayat dan hadis Rasulullah didapatkan pemahaman bahwasanya yang pertama, Rasulullah itu menempatkan dirinya sebagai amil dan mengangkat orang lain juga sebagai amil. Yang kedua, dalam pengangkatan amilin itu tidak hanya berada di pemerintahan pusat, melainkan juga ada di pemerintah daerah seperti itu. Yang berikutnya adalah Rasulullah itu dalam memilih amilin ya, Rasulullah itu memilih orang yang jujur, adil, dan tentunya para amil yang paham tentang zakat seperti itu. Yang berikutnya adalah dalam penarikan zakat itu harus bersifat proaktif. Yang selanjutnya adalah dalam pembagian zakat itu diutamakan kepada para mustahik yang berada di lingkungan muzaki. Dan yang keenam, Rasulullah itu telah menjelaskan secara lugas dan jelas perihal hukum, objek, besarnya penarikan zakat dan hal-hal lainnya yang terkait dengan zakat. Dan yang terakhir bahwasanya Rasulullah itu selalu berupaya mendorong para amilin untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki seperti itu. Nah, lantas bagaimana pengelolaan zakat di masa Khulafaur Rasyidin? Nah, ternyata pada masa Khalifah Umar bin Khattab, khususnya Utsman bin Affan, administrasi pengelolaan zakat itu sudah mencapai tingkat kejayaannya seiring dengan kemajuan tata administrasi negara di berbagai bidang. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah pertama yang memiliki banyak terobosan untuk menata administrasi negara secara sistematis, transparan, dan tentunya profesional. Lantas bagaimana pengelolaan zakat di beberapa negara Islam? Di beberapa negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim, itu pengelolaan zakat sudah mencapai kemajuan. Sebut saja Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Libya, Sudan, dan lain sebagainya. Dan beberapa kawasan Asia Tenggara semacam Brunei, Singapura, dan Malaysia. Mereka telah menggunakan dan melakukan perilaku-perilaku atau praktek-praktek yang telah dilakukan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin dalam pengelolaan zakat. Nah, lantas bagaimana potensi zakat di Indonesia? Jika kita ingin bandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, tentunya lebih besar di Indonesia. Pada tahun 2010 dan 2012, potensi zakat di Jordania, Kuwait, dan Mesir itu masih sangat kecil dibandingkan GDP mereka. Nah, di Indonesia sendiri, walaupun potensi zakatnya itu mencapai 517 triliun, namun pada tahun 2010, Basnas hanya mampu mengumpulkan 1,5 triliun dan meningkat pada tahun 2012 mencapai 1,7 triliun. Naik, tapi ini belum mencapai target yang diinginkan. Zakat pengurang pajak di Malaysia. Nah, di dalam jurnal ini sendiri, penulis mengungkapkan bahwasanya di Malaysia, itu barang siapa yang membayar zakat kepada majelis agama negeri, maka ia akan mendapatkan potongan pengurangan pajak. Sejak peraturan ini diberlakukan, maka di negara Malaysia, sumber pendapatan dari dana zakat ini terus mengalami peningkatan. Nah, dimulai pada tahun 1978, pajak pengurang penghasilan ini sudah diterapkan di Malaysia. Individu mendapatkan potongan sebesar 100%, sedangkan perusahaan mendapatkan potongan sebesar 25%. Hal ini sangat ampuh menunjang kontribusi zakat di negara Malaysia pada saat itu dan hingga sampai saat ini. Nah, sehingga
Teman-teman bisa melihat data penerimaan zakat dan pajak yang ada di samping dari tahun 2007 hingga tahun 2009 di Malaysia. Mengapa Malaysia bisa sampai sejauh ini? Sebab di sana kampanye tentang zakat itu disebarluaskan. Yang kedua, adanya zakat pengurang pajak penghasilan. Dan yang ketiga, memang di sana kesadaran para muslimnya sudah cukup lebih baik dibandingkan di Indonesia itu sendiri. Nah, jika di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan zakat pengurang pajak ini, maka insya Allah para muzaki Indonesia akan mengalami peningkatan. Karena kenapa? Karena di Indonesia masyarakat mayoritas muslim, apalagi banyak yang bekerja di sektor informal. Rata-rata masyarakat yang bekerja di sektor informal itu lebih condong untuk membayar zakat dibanding membayar pajak. Seperti itu. Selain itu juga, masyarakat itu berdasarkan hasil penelitian, masyarakat itu lebih puas jika membayar zakat dibandingkan membayar pajak seperti itu. Tentunya dengan didukung kepercayaan yang harus diberikan oleh pemerintah, pengelolaan yang harus dilakukan secara amanah dan profesional. Nah, jika hal ini sampai terjadi, maka zakat tidak lagi dipinggirkan. Penyertaan pajak dan zakat tidak akan lagi menjadi sulit. Selain itu, hanya kebijakan pemerintah yang bisa menempatkan zakat sebagai tax deductible. Nah, dalam kebijakan fiskal pun, pemerintah makin leluasa memainkan peran zakat itu sendiri. Zakat pun lebih mudah untuk dialokasikan kepada fakir miskin itu sendiri. Nah, sehingga prospek penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia itu sangat mungkin untuk diberlakukan dan direalisasikan di Indonesia. Nah, apalagi jika kita ingin kaitkan dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Mengapa? Pandemi COVID yang awal kemunculannya di Wuhan, yang terjadi di akhir tahun 2019, tentunya yang mewabah di berbagai seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ini pasti memberikan dampak yang besar bagi negara yang terdampak. Salah satunya di bidang keuangan. Anggaran yang harus dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain harus dipindah alokasikan untuk menangani kasus pandemi ini. Di Indonesia sendiri, yang memiliki bonus demografi yang telah dijelaskan di awal, dan tentunya merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia, harusnya potensi zakat dapat lebih ditingkatkan, sebab potensi zakat sangat besar. Di dalam Islam, zakat bukan hanya sumbangan yang merupakan kebaikan hati dari orang kaya kepada orang miskin. Lebih daripada itu, zakat merupakan undang-undang ekonomi Islam. Zakat merupakan satu-satunya hukum yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan keuangan. Tentunya hal ini harus menjadi kesadaran bukan hanya pemerintah, tetapi kita juga sebagai masyarakat. Untuk itu kita harus lebih paham, kita harus lebih sadar potensi zakat seperti itu. Jadi itulah tadi review jurnal yang dapat saya sampaikan, dan kaitannya dengan COVID-19 yang terjadi saat ini. Semoga COVID-19 segera mereda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.